Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga Kiai Fa'rul Razi Ishaq dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Murad Haris. Amin. Allahumma amin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Nanti pahala kamu akan diberikan pada hari kiamat. Tidak diberikan di dunia ini. Dunia ini down payment aja. DP saja. Kenapa pahala diberikan pada hari kiamat? Karena kalau diberikan sekarang di dunia, nggak muat dunia ini. Misalnya hanya untuk pahala mamat aja, dunia nggak cukup. Bayangkan, yang namanya sholat sunat fajri saja, pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Sementara surga itu, luasnya arduhas samawati wal ards, uiddat lil muttaqin. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seperti apa itu luasnya? Makanya nanti pahala diberikan pada hari kiamat saja. Begitu juga azab. Azab juga yang sempurna nanti akan diberikan pada hari kiamat. Kalau sekarang orang mendapat azab, itu hanya down payment saja, DP saja. Kalau orang mendapat satu anugerah dari pahalanya, itu juga hanya down payment saja. Ya. Nanti pahala kita, tidak pahalanya di surga nanti banyak dah ya. Seluas langit dan bumi, surga itu, Masya Allah. Ya. Nah, jadi kematian itu, Allah tadi telah mengatakan setiap jiwa pasti mengalami kematian. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluha la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki saat kematian, momentum. Ajal itu sudah dipastikan. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal itu, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Walaupun satu saat saja. Dan Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kita lihat, kematian yang kita dengar, itu nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kamu dengar, yang kamu lihat, itu nasihat buat kita. Kalau sekarang kita tahlil buat Kiai Haji Fa'rul Razi, buat Murad Haris, buat siapapun teman kita, satu saat kita pasti akan ditahlilin orang juga. Satu saat pasti kita akan dikuburkan orang juga. Jadi Nabi menyatakan, jadikanlah kematian yang kamu lihat kemudian itu sebagai nasihat. Artinya apa? Persiapkanlah diri kita untuk dijemput oleh kematian. Persiapkanlah diri kita untuk dijemput oleh malaikat Izra'il alaihissalam yang tugasnya menjemput ruh manusia. Jadi, astagfirullahalazim, saya sering berkata bahwa manusia hidup di dunia ini saatan, sesaat saja. Entah itu yang bayi baru lahir meninggal sesaat. Entah pemuda berumur 25 tahun mati sesaat. Entah orang seperti saya 74 tahun. Telah hidup di dunia ini 74 tahun. Tapi begitu ruh dicabut, begitu malaikat maut datang, itu sesaat 74 tahun itu. Sesaat saja. Ya. Jadi walaupun Anda hidup 1000 tahun, itu tidak lebih, tidak bukan, hanya sesaat saja. Sesaat. Coba tanya diri Anda masing-masing. Ada yang 40 tahun. Din, lu berapa, Din? Hah? 25? 52. 52 tahun. Suka duka kehidupan pasti udah dihirup oleh Udin. Sekarang mana itu semua?
Nggak ada. Mau sukanya, mau dukanya hilang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak adalah kesenangan dunia, kehidupan ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang fata morgana, kesenangan yang semu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Nah, mengenai mati ini sebetulnya kita ini tiap hari mati. Coba mau tidur baca apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Padahal kita mau tidur. Kenapa kita bilang dengan namamu aku mau mati, aku mati. Maka tidurlah kita. Begitu bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku barusan. Jadi tidur itu mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang ruh manusia, memegang jiwa manusia ketika dia mati atau ketika dia belum mati pada saat tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh kita ketika kita mati dan ketika kita lagi tidur. Jadi lagi tidur itu enggak ada ruh kita. Nafas itu bukan ruh, tapi satu sistem ya, sistem organ tubuh yang dibuat begitu. Nah, fayumsikul lati qada'al maut. Maka akan aku tahan ruh itu yang si tidur tadi. Kalau aku takdirkan dia dikubur orang, mati beneran. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Dan akan aku kembalikan ruh itu kepada yang tidur, maka dia bangun. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi kita semua ini sudah sering sampai tiap malam mengalami kematian sebetulnya. Ya. Jadi itu yang itibar buat kita. Ada mimpi indah nggak dalam tidur? Ada mimpi buruk nggak dalam tidur? Nah, begitu kita bangun, oh ternyata mimpi. Aduh sayang banget itu lagi asik-asik mimpi itu. Kok bangun gitu ya? Ah terusin lah tidur lagi. Bisa nggak? Ada juga mimpi buruk. Masya Allah kayak dikejar macan segala macam. Keringat dingin itu keluar. Istri kita, suami kita di sebelah kita nggak tahu. Kita mau trek sama dia nggak bisa nolong. Begitu kita bangun, alhamdulillah itu barusan mimpi doang. Ternyata inilah hidup yang nyata di kamar saya. Ini tempat tidur saya yang nyata. Tadi mimpi. Begitu juga kalau kita mati. Begitu kita dikubur orang dalam barzah, kita melihat kehidupan itu seperti orang bangun tidur melihat mimpi. Ya Allah, ternyata barusan di dunia itu mimpi. Mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Ini kehidupan yang sebenarnya ya Allah di akhirat ini. Itu yang Allah bilang tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali ghurur. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Nah jadi setelah kita di barzah, dikubur orang, baru kita melihat bahwa kehidupan dunia itu bullshit, omong kosong, nothing, gak ada apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, 74 tahun saya menginjakkan kaki di bumi ini. Semuanya mana? Gak ada apa-apanya. Lewat begitu aja. Ghurur. Fana. Nah nanti itu yang namanya orang mati kemarin. Seperti kayak Farul Rozi. Itu kemarin saya kayak kita perasaannya. Saya masih yakin melihat matahari besok. Yakin nggak?
Masih yakin kan? Orang yang meninggal pun begitu. Gak percaya dia akan mati saat itu. Semua perasaannya kayak kita. Sekarang. Tahu-tahu besok mati. Tahu-tahu besok nggak ada. Semuanya begitu. Nah, jadi persiapkanlah kematian itu anytime. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal lati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan ya Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu takut itu pasti akan menjemputmu dan akan menghadapkan kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu lakukan selama ini di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa sekecil apapun kebaikan kamu akan diperlihatkan. Sekecil apapun kejahatanmu akan diperlihatkan untuk kamu pertanggungjawabkan. Jadi kembali kepada sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza. Jadikanlah kematian yang kita dengar, yang kita lihat, nasihat buat kita. Persiapkanlah diri kita untuk dijemput malaikat maut. Kita nggak tahu itu kapan. Ya, jadi sebagaimana saya sering utarakan, maka di dalam menanti kematian, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, dan banyak istighfar. Karena dengan istighfar itu, dengan bertaubat itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, dengan istighfar yang banyak, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Maha penerima ampun, maha pemaaf, dan maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Jadi orang yang masuk neraka itu sebetulnya orang yang sombong. Banyak dosanya tapi nggak mau istighfar. Banyak salahnya tapi nggak mau taubat. Seandainya dosa manusia sepenuh bumi, itu ampunan Allah setinggi langit. Kalau saja kita mau istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Masya Allah. Maha pengasih dan penyayang. Tawwabur Rahim, maha pemberi taubat dan maha penyayang. Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Nah, jadi selagi kita masih nyawa di kandung badan, beraktivitaslah sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya, banyak istighfar, banyak taubat. Kita nggak tahu kapan kita dicabut. Satu saat kalian akan dikejutkan. Roma Irama meninggal. Satu saat kita akan dikejutkan. Udin meninggal. Satu saat kita akan dikejutkan. Didi meninggal. Sebagaimana kita dikejutkan oleh teman-teman kita yang berlalu. Berapa banyak teman kita yang sudah di alam barzakh. Kafa bil mauti wa'izo. Cukup ini sebagai nasihat buat kita semua. Nah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi taufik, hidayah wal inayah, agar kita tetap berada di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dijadikan orang-orang yang pandai beristighfar, pandai bertobat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkatil Fatihah semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.